Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita sedikit lagi. Mari masih bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Yang sering diperingati oleh kaum muslimin di setiap tahunnya, di setiap tanggal 27 Rajab. Pembahasan kita setelah sholat Isya ini, kita akan menyebutkan kekeliruan sebahagian kaum muslimin dalam memahami Isra dan Mi'raj. Setelah tadi kita menjelaskan kekeliruan dalam bentuk tauhid, ada kekeliruan yang lain yang di sini ingin kami membuka wacana kita bersama. Mari kita renungkan baik-baik, ya. Namun sebelumnya kami minta untuk lebih fokus lagi, karena ini penting. Sering sekali kegiatan Isra dan Mi'raj atau memperingati Isra dan Mi'raj yang dilakukan di masjid-masjid kaum muslimin, seringkali kita hanya terfokus kepada 27 Rajabnya itu. Seolah-olah bagi kita keagungan Isra dan Mi'raj itu terdapat pada 27 Rajabnya itu. Padahal kalau kita mau menggali sejarah, para ulama kita ternyata mereka berselisih tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Seperti Syekh Mubarakfuri menyebut dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut akan perselisihan para ulama ahli sirah kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sebahagian para ulama menyebutkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah tahun kelima dari semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak, 1 tahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Sebahagian lagi menyatakan tidak, 2 tahun sebelum hijrah. Sebagian lagi kurang dari 1 tahun menjelang hijrah. Terjadinya perselisihan pendapat di kalangan para ulama kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini lantaran karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Hadis-hadis yang bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj sangat banyak sekali. Kita telah sebutkan di awal tadi. Saking banyaknya hadisnya sampai para ulama menghukumi darjatnya sampai tingkat mutawatir. Akan banyaknya hadisnya. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Namun ternyata walaupun begitu banyak hadis menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, tak satu pun dalil itu yang menjelaskan kapan peristiwa ini terjadi. Sampai di sini paham? Kata para ulama ini menjelaskan bahwa
para sahabat Nabi yang menyampaikan, yang meriwayatkan, yang menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj ini, para sahabat Nabi tidak memandang begitu penting akan tanggal terjadinya. Akan tetapi yang jadi penting di situ adalah pelajaran dalam peristiwa tersebut. Tujuan dari peristiwa Isra Mi'raj itu tersebut. Ini yang jauh lebih penting. Sehingga terbukti lebih dari 16 sahabat menceritakan, meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj, tak menyebutkan di situ satupun kapan terjadi peristiwa itu. Namun bagi kita saat sekarang ini, kita membalik fakta. Kita mengabaikan inti dari kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kita mengabaikan tujuan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang kita pentingkan kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kita telah sebutkan tadi, kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj, untuk apa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Menjemput perintah salat. Kami telah melihat di beberapa masjid di beberapa daerah, setiap pengurus masjid akan mengadakan kajian tentang peringati Isra dan Mi'raj. Kami mendapati sebahagian besar dari jamaah yang hadir, mereka hadir setelah solat Isya selesai. Selesai solat Isya berjamaah, baru masyarakat berbondong-bondong datang. Betul apa tidak? Kenapa ini? Kalaulah sekiranya memang kita ingin mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj, seharusnya kita mengagungkan perintah solat. Kita solat berjamaah di masjid, mulai dari maghribnya, isyanya, dan seterusnya. Karena intisari dari kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah menjemput perintah solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun di mana ini semua? Seolah-olah yang penting bagi kita adalah merayakannya 27 Rajabnya, padahal itu berselisih di kalangan para ulama. Dan kita abaikan yang terpenting. Kalau tidak mau mengakuinya sekarang, kami tidak menuntut pengakuan. Akan tetapi mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Setiap kita yang sudah punya keluarga, baik kita seorang ayah maupun kita sebagai seorang ibu, perhatikan anak-anak kita. Berapa di antara anak kita yang memperhatikan, yang menjaga solat 5 waktu? Bagi di antara kita yang dia adalah seorang mama, perhatikan berapa dari keponakan kita yang menjaga solat 5 waktu. Yang itu adalah intinya dari kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan yang terbalik lagi pada saat sekarang ini, harus kita sampaikan. Banyak pemuda, banyak pemudi disesatkan oleh masyarakat lantaran mereka menjaga solat 5 waktu. Tak kala melihat ada pemuda yang sudah rajin solat ke masjid, mulai dicurigai. Jangan-jangan lantaran menjaga solat dicurigai. Seolah-olah bagi kita jauh lebih sesat pemuda yang menjaga solat 5 waktu ketimbang pemuda yang tak solat. Pemuda yang tak solat tidak pernah ada ucapan sesat buat mereka dari kalangan adat kita. Namun ada pemuda yang mulai menjaga solat 5 waktu mulai dicurigai. Dicurigai kenapa? Karena dikhawatirkan mereka ini yang akan menyelisih adat. Seolah-olah dalam pandangan kita, orang yang menyelisih adat jauh lebih sesat ketimbang orang yang tak solat. Itu fakta. Seolah-olah anak kita yang tidak solat itu jauh lebih hebat ketimbang orang yang solat. Itu kejadian. Lalu untuk apa kita rayakan, kita peringati Isra dan Mi'raj ini kalau sekiranya kita abaikan intisari dari Isra dan Mi'raj itu? Sesungguhnya orang-orang yang menjaga solat 5 waktu, dialah orang yang pada hakikatnya membesarkan, mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj.
Kalau sekiranya di antara kita bisa menjawab, Ustaz, saya dan keluarga saya, mereka sudah menjaga solat 5 waktu. Tak ada di antara anak saya yang tidak solat, Ustaz. Baik. Namun apakah kita sudah mempelajari bahawa solat kita itu sesuai dengan susunan Nabi? Karena Nabi memerintahkan kita solat bukan sebatas solat. Karena Nabi menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Siapa merintahkan? Nabi, bukan kita yang bikin-bikin. Seseorang yang tidak mau solat seperti Nabi mengajarkan solat, maka dia dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan, fa innar rajula la yusalli sittina sanah walam tuqbal minhu salah. Akan ada seseorang, kata Nabi, yang dia sudah solat selama 60 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. Walam tuqbal minhu salah, namun tak satu solatnya pun yang diterima oleh Allah. Karena solat yang diterima telah dijelaskan. Di sana ada syarat-syarat sah solat. Di sana ada rukun-rukun solat yang harus kita pelajari. Maka kalau memang ingin kita mengagungkan, memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, seharusnya harus ada kajian kitab solat yang harus diikuti. Dan itu tidak cukup sekali 1 tahun. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj sering diperingati, namun semakin banyak kaum muslimin mengabaikan solat? Apalagi solat berjamaah di masjid. Kita dapati di tempat kami di sana, solat masjid yang dibangun begitu megah, bagaikan istana, menghabiskan uangnya sampai miliaran. Namun tak kala kita melihat iqamat ditegakkan, azan dikumandangkan, iqamat ditegakkan, safnya tidak cukup, tidak penuh satu saf. Padahal masjid yang begitu megah. Kenapa kok ini bisa terjadi? Padahal masyarakatnya muslimun, orang-orang muslim. Setiap tahunnya mereka memperingati Isra dan Mi'raj. Maka kita sampaikan di sini, kalau kita sudah solat, alhamdulillah. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi setelahnya, apakah solat kita itu sudah kita pelajari dengan baik? Sudah sesuai dengan kehendak Allah? Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis musii'us shalah. Tak kala ada orang Arab Badui masuk ke masjid, dan Nabi SAW dengan sahabatnya sedang duduk bersandar di dinding masjid. Maka orang Arab Badui tersebut dia melaksanakan solat 2 rakaat. Setelah selesai orang Arab Badui melaksanakan solat 2 rakaat, dia mendatangi Nabi, fasallama alaih, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada orang Arab Badui tersebut, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kembali salat, ulangi salat Anda belum salat. Kembali salat, Anda belum salat. Padahal dia sudah salat secara kasat mata. Dia sudah takbir, dia sudah ruku, dia sudah sujud, dia sudah salam kiri kanan. Namun Nabi menyatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salat, Anda belum salat. Maka orang Arab Badui tadi kembali mengulangi salat. Setelah selesai dia kembali lagi menghadap Nabi mengucapkan salam dan Nabi menjawab salam. Kemudian Nabi sekali lagi menyatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salat lagi wahai fulan, Anda belum salat. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Lah 3 kali mengulang solat bapak dan ibu. Kemudian cukup yang ketiga, Nabi memerintahkan juga ulang solat balik. Barunya menyatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, la uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak mampu lagi solat lebih bagus ketimbang ini. Fa'allimni, ajarkan aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengajarkan dia salat.
Fa idza qumta ila shalah fatawadda kama amarakallah. Kalau kamu hendak salat, berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Permasalahan bagaimana Allah memerintahkan kita wudu harus dipelajari. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadap ke arah kiblat, bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Dan seterusnya hadisnya. Pelajaran yang kita ambil dari hadis musii'us shalah ini yang keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, pelajarannya adalah kalaulah sekiranya sebatas solat saja ini sudah selesai perkara, sebagaimana pemahaman sebahagian orang menyatakan, yang penting awak solat Ustaz, urusan terima tak terima tu urusan Allah tu. Ya, banyak ini beredar. Kalaulah sekiranya memang sebatas ini tuntutannya, yang penting solat, maka tentu Nabi tidak akan memperkarakan seorang Arab Badui tadi. Karena secara kasat mata dia sudah solat. Bahkan diulangnya 3 kali. Namun Nabi tetap memperkarakan dia. Sampai-sampai Nabi menganggap dia belum solat. Kenapa dianggap belum solat? Karena secara syariat dia belum dianggap solat. Walaupun secara kasat mata dia sudah melakukan gerakan solat. Ini menjelaskan bahwa untuk sahnya solat kita harus kita pelajari. Mana dia syarat-syarat sah solat, mana dia rukun-rukun solat, mana dia sunnah-sunnah solat, kapan solat kita akan diterima, dan semuanya sudah disampaikan di dalam syariat. Maka kalau betul-betul kita ingin mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj, agungkanlah salat. Agungkan salat. Karena ini dia intisari dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Kalau sekiranya setiap tahun kita merayakan Isra Mi'raj, namun masyarakat kita tetap mengabaikan kewajiban salat 5 waktu, yang dia adalah perkara yang akan pertama sekali nanti dihisab di hari kiamat. Yang Nabi SAW menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama sekali yang akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang solatnya. Kalau baik solat kita, maka akan baiklah perkara kita setelah. Namun kalau jelek solat kita, maka akan dipandang jelek amalan kita setelah. Maka mari kita melihat kepada diri kita, anak-anak kita yang dia adalah di bawah tanggungan kita. Berapa di antara mereka yang mempedulikan solat? Berapa di antara mereka yang terbetik hatinya tak kala azan berkumandang untuk memenuhi panggilan Allah tersebut? Jangan malahan sebaliknya kita mengkhawatirkan pemuda-pemuda yang sudah mulai memperhatikan panggilan azan. Kita mencurigai pemuda-pemuda yang sudah mulai tertarik dengan panggilan azan. Dan kita memvonisnya tanpa ada dalil. Hanya sebatas memvonis saja. Kalau ingin menyesatkan silakan, tapi tunjukkan mana sesatnya. Kalau sebatas menuduh, setiap orang bisa menuduh. Bahkan sampai anak-anak pun dia bisa menuduh. Alangkah banyak anak kita menuduh kita begini dan begitu. Karena kalau sebatas tuduhan siapapun bisa. Akan tetapi sampaikanlah tuduhan itu dengan argumen. Mana sesatnya? Di mana sesat? Ustaz, dia berjenggot. Apakah dengan dia berjenggot kita sesatkan? Berarti kita menyesatkan imam-imam besar kita. Buya Hamka, apakah dia berjenggot? Tuanku Imam Bonjol, apakah dia berjenggot? Kiai Haji Agus Salim, apakah dia berjenggot? Banyak ulama-ulama Indonesia yang berjenggot. Apakah kita mempersesatkan mereka lantaran jenggot? Betapa sempitnya pemikiran dalam masalah ini. Kita berani menyesatkan anak muda yang sudah menjaga solat 5 waktu, namun tidak berani menyesatkan anak kita yang tidak peduli dengan solat. Kita berani menyesatkan wanita yang sudah pakai jilbab, yang sudah menutupi aurat, namun tidak berani menyesatkan anak kita yang masih membuka auratnya. Dan ini fakta.
Sehingga inilah zamannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam ghariban fasayaumu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang dulu dianggap asing. Asingnya Islam ketika itu bukan lantaran orangnya, akan tetapi lantaran orangnya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dengan ajarannya dianggap asing. Kata Nabi, fasayaumu kama bada'a ghariban. Nanti Islam itu akan dianggap asing lagi, sebagaimana dahulu dianggap asing. Inilah zamannya kita. Orang pakai jilbab dianggap sesat, orang tidak pakai jilbab tidak sesat. Orang yang menjaga solat 5 waktu dianggap sesat, orang tidak solat tidak sesat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan seorang ayah, seorang ibu rela dia melaknat anaknya sendiri lantaran anaknya sudah menutupi auratnya. Dia rela anaknya mengumbarkan auratnya, padahal itu nanti yang akan menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Seorang ayah sangat rela mengusir anaknya dari rumah lantaran anaknya sekarang sudah rajin ke masjid. Lantaran anak rajin ke masjid, dan di masjid dia tidak berzina. Di masjid dia solat 5 waktu. Bahkan dia berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf di depan. Dia rajin baca Al-Quran, mempelajari tahsin, mempelajari ilmu agama sebagaimana yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Orang tuanya bahkan rela mengusir anaknya dari rumah lantaran amalan ini. La haula wala quwata illa billah. Ayo, kalau ingin menyesatkan tidak masalah, tapi berikan argumennya. Di mana sesatnya itu? Kalau tidak, jangan zolimi anak kita. Jangan zolimi anak kita. Kalau kita tidak mampu seperti dia, maka jangan sakiti dia. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran sebaik dia, maka jangan sesatkan dia lantaran dia membaca Al-Quran kemana-mana bawa mushaf. Sangat ironis sekali. Kok ini bisa terjadi, Ustadz? Ini jawabannya lagi. Kok ini bisa terjadi, Ustadz? Termakan informasi di TV. Karena Tuhan awak kini TV itu yang ada di kecil TV, yang sedang viral di TV, itu Tuhan awak aminkan, awak iyokan langsung. Itu yang membuat terjadi pengeboman di situ. Orangnya celana cingkrang, dia berjenggot. Wanitanya pakai cadar. Kemudian kita vonis rata seluruhnya. Setiap celana cingkrang, setiap pakai jilbab, setiap pakai jenggot, itu aliran tua. Bom sini, bom situ. Kalau kita mau adil, baik. Vonis setiap orang pakai jaket itu dia koruptor. Pada umumnya orang koruptor tuh pakai jas, kan enggak? Pejabat-pejabat hukumi rata semuanya. Pak Bupati pakai jas, koruptor. Seorang yang menikah pakai jas, koruptor. Namun mampu? Tak. Ini fakta. Kemudian yang hebatnya, setiap orang pacaran, kenapa kita tidak mencap dia penzina? Karena betapa banyak kejadian orang pacaran itu sampai berzina, hamil di luar nikah. Maka lihat, ketika awak mencari anak keponakan awak berdua, penzina. Lah berani awak? Tak kan? Nah, inilah dia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi TV itu jangan langsung diaminkan setiap yang disampaikan. Kita bukan sepakat dengan amalan orang yang bom siko bom situ tuh. Tak pernah mau menyampai di kajian bom situ, bom bunuh diri. Tak. Kami dididik dari dahulu bahwasanya bunuh diri atau melukai, menyakiti sesama muslim itu adalah termasuk dari dosa besar. Bahkan jangankan bom-bom,
unjuk rasa saja, demonstrasi, menghujat pemerintahan yang sah, kami dididik dulu bahwa itu adalah termasuk dari kemungkaran yang tidak boleh diikuti. Lalu kenapa kok bisa kita divonis teroris, anti Pancasila? Kenapa masyarakat kita memahami semua itu? Karena apa yang dia dengar, dia aminkan langsung. Sementara kita tidak mau cross check, benar tidak seperti itu. Yang jadi tumbalnya siapa? Anak-anak kita. Tak tahu. Kalau meninggal awak besok, you anak awak itu nak awak harapkan bisa mengalirkan pahala untuk awak. Itu lo nak awak laknat dari kini. Itu lo nak awak musuhi dari kini. Kok awak musuhi anak awak tu dia lantaran tak nak mau mengaji, tak nak mau solat? Jadilah hebat Bapak Ibu. Waang kalau ndakkan solat doh, keluar dari rumah dan mantap. Tapi kan fakta ndak seperti itu. Anak wa ndak solat, santai-santai saja. Tapi kalau anak wa rajin solat, dicurigai. Dan ini bentuk provokatornya dari orang-orang liberal, pluralisme dan seterusnya. Dan orang-orang kafir. Sehingga banyak kaum muslimin takut memasukkan anak ke pesantren. Kalau untuk agama itu jelas fanatik-fanatik bana. Kan itulah. Cukup sekedarnya saja. Tapi kalau untuk ilmu agama, untuk ilmu dunia, atau untuk ilah sehabis-habisnya. Ya? Tabalik apa enggak? Tabalik. Tak ada jaminan Pak. Tinggi mana ilmu awak tentang masalah dunia awak kau jadi orang kayu, tak ada jaminan. Fakta celik lah. Berapa banyak orang yang pakarnya di arsitek ternyata petani juga. Yang pakarnya di bidang kedokteran ternyata orang biasa-biasa saja. Ya, tak ada jaminan. Karena takdir hidup awak itulah jalih. Ketika awak diciptakan. Namun untuk selamat di akhirat, belum lagi di akhirat, di alam kubur saja, ndak harus bermodalkan ilmu. Sehingga disebutkan di dalam surat Al-Mulk, Allah menyatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, penduduk-penduduk neraka nanti di akhirat berkata, kata Allah, kalau dulu ketika dunia kita mau mendengar, kita mau berfikir, awak dengar, awak pikir, awak dengar langsung awak aminkan tak? Awak dengar, awak pikir. Kalau ketika dunia dulu namu awak mendengarnya, kemudian namu memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kita tidak akan masuk neraka sa'ir sekarang. Menjelaskan mereka masuk neraka sa'ir dulu karena menjauhi. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tidak pernah mengarahkan orang, ayo jihad sini, jihad sana, bom sini, bom sana, orang kafir bunuh. Bahkan kita mengajak pahami bahwasanya orang kafir itu dia punya hak. Yang haknya kalau kita abaikan kita akan dihisab nanti pada hari kiamat. Kalau tetangga kita dia orang Nasrani, tidak dibenarkan di dalam Islam kita menghujat, mencaci maki dan seterusnya. Lantaran dia Nasrani, dia punya hak, paling tidak dia hak tetangga. Seperti itu kita. Maka kalau ada tudingan-tudingan di luar pengajian ini, itu pengajian itu ini, maka kami mulai dari sekarang mengajak, jangan langsung percaya, cross check. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian berita dari orang-orang fasik,
Jangan langsung diterima. Fatabayyanu, tabayyun, cari, cross check. Yo indah. Ambo yakin di luar situ banyak gosip orang mengecekkan pengajian awak suka mengkafirkan. Padahal tak pernah kita mengkafirkan individual di sini. Tak pernah. Bahkan mengingatkan jangan sembarangan mengkafirkan, ini berbahaya. Itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya ulama. Di sini sudah ada Majelis Ulama Indonesia, serahkan kepada mereka. Seperti itulah dulu Bapak Ketua MUI Pesisir Selatan, Pak Sri Saan dulu menyampaikan. Mengingatkan masyarakat jangan gampang-gampang menuduh sesat sini, sesat situ. Karena untuk menetapkan sesat sesuatu butuh pengajian, pengkajian khusus di kalangan MUI, ini bukan masyarakat awam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup. Semoga penyampaian yang sedikit ini membuka wawasan kita. Kita memahami apa sih hakikat dari Isra Mi'raj. Apakah sebatas cerita-cerita atau ada pelajaran sangat besar di situ? Maka kami sampaikan sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan dituduh orang yang pengajian seperti ini orang yang anti Isra Mi'raj. Karena pengajian seperti ini yang membahas bagaimana solat itu yang sebenarnya. Bagaimana besarnya kedudukan solat di dalam Islam. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Itu yang kita bahas. Yang itu adalah intisari dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau terlalu banyak kita memfonis, dikhawatirkan terlalu banyak nanti tanggung jawab yang harus kita pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita fitnah ini, fitnah itu, jelekkan ini, jelekkan itu. Tidak tahu bahwa setiap yang kita perbuat, yang kita ucapkan akan dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal kita belum yakin apakah memang benar dia itu sesat. Kenapa tidak belajar dulu? Hadiri pengajiannya, dengar kajiannya. Yo sasek pindah. Kalau sasek, laporkan ke MUI yang berwenang di situ. Biar MUI nanti yang membubarkan pengajian kita. Karena kami termasuk ustaz-ustaz yang sudah direkomendasikan oleh MUI Pesisir Selatan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Semoga yang sedikit ini bisa mencerahkan kita semua. Tidak ada niat kami sedikit pun untuk menyakiti siapapun. Sehingga kami tidak ada memvonis ini dan itu di sini. Kami hanya menyampaikan. Harapan kami setiap kita bisa untuk mencernanya. Kalau Bapak dan Ibu tetap ingin menolak, silakan, itu hak Bapak dan Ibu. Akan tetapi ini faktanya. Ini faktanya. Sekali lagi ilmiah. Kalau ingin menjelaskan di mana sesatnya, kalau ingin menyesatkan, silakan jelaskan di mana sesatnya. Mari kita duduk batanang kita baca itu sambil kepala dingin. Wak kaji sama. Ndak putui dek wak perlu wak pai kamui. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan malam ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah sampaikan usia kita dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Dan semoga Allah mudahkan kita nanti untuk beramal di bulan Ramadan. Dan semoga kita berhasil meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Dan meraih ganjaran pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.